Hai semua, selamat datang di channel Lunatera. Untuk kalian yang suka dengan cerita-cerita misteri dan horor dari sudut-sudut gelap Indonesia, kalian datang di tempat yang tepat. Malam ini aku akan bawakan cerita tentang sebuah pabrik tua, tempat di mana keheningan malam jadi saksi teror yang mencekam. Pernah nggak sih kalian merasa diikuti atau mendengar sesuatu padahal nggak ada orang di sana? Kalau kalian penasaran, jangan lupa buat subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita malam ini. Selamat datang di Lunatera. Ini adalah cerita tentang Dimas, anak pemilik pabrik yang gak pernah menyangka liburan semester kali ini bakal berubah jadi malam-malam penuh teror. Teror yang seolah menanti di setiap sudut, siap merenggut kewarasannya. Teror dari dalam pabrik tua. Malam itu, aku berjalan menyusuri lorong pabrik dengan lampu yang temarap. Bau minyak mesin dan besi tua menusuk hidung. Meski suasana terasa sunyi, ada suara samar, suara yang gak wajar, seperti langkah kaki yang menyelinap dari arah belakang. Aku menoleh, tapi lorong itu kosong. Hanya bayanganku sendiri yang tertarik di dinding. Aneh, padahal aku merasa ada yang mengamatiku. Berapa kali aku merasa langkah itu mengikutiku. Tapi setelah aku berhenti, suara itu ikut hilang, seperti bersembunyi dari pandanganku. Tapi tetap bulu kuduku merinding, seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik bayang-bayang pabrik yang sudah renta ini. Malam pertama menginap di sini dan aku sudah mulai merasa agak enak. Gumamku. Aku mencoba membujuk diri untuk gak takut. Berpikir itu cuma pabrik kosong, tapi makin malam makin aneh suasananya. Perkenalkan, namaku Dimas, mahasiswa semester 3 di luar kota. Pabrik ini adalah warisan keluarga kami. Pabrik tekstil tua yang sudah berdiri puluhan tahun. Liburan kali ini, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu di sini. Awalnya aku cuma ingin tahu tentang cara kerja pabrik ini. Tapi setelah 3 hari di sini, aku mulai merasa ada yang gak beres. Di siang hari, pabrik ini biasa aja. Hanya terlihat sedikit usang, tapi setiap malam tiba, rasanya berbeda. Ada rasa dingin yang aneh, menyusup hingga ke tulang. Aku menginap di ruangan kecil di lantai 2 bersama Pak Umar, satpam yang sudah bekerja di sini sejak pabrik ini berdiri. Orangnya baik, sering memberiku nasihat, tapi ada sesuatu dari caranya memandang setiap kali malam tiba, seperti menyimpan rahasia yang gak mau diceritakan. Pak Umar, Tanyaku pada suatu malam. kenapa Bapak selalu menatap gelap di luar sana sebelum tutup pintu? Ada apa sih sebenarnya di pabrik ini? Pak Umar tersenyum samar, namun tatapan matanya penuh rasa takut. Gak ada lah Dimas. Cuma pabrik ini sudah lama berdiri. Banyak cerita yang gak perlu kamu tahu. Mungkin cuma orang tua saja yang percaya hal-hal kayak gini. Dia tertawa pelan, tapi sorot matanya kosong. Tapi Pak, saya sering dengar suara langkah kaki di lorong sana. Padahal nggak ada orang lain selain kita berdua. Apa jangan-jangan... Pak Umar terdiam, lalu perlahan menutup pintu dan mengunci gembok. Sudah, lebih baik tidur. Besok masih panjang lah dibahas. Ia lalu meninggalkanku dengan rasa penasaran yang makin menguat. Malam berikutnya, suasana terasa semakin mencekam. Di tengah tidurku, aku terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Pak Umar, Panggilku dengan suara serak, tapi tidak ada jawaban. Aku bangkit, berjalan pelan ke pintu. Namun saat kubuka, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya koridor panjang yang berujung pada pintu yang gudang gelap. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Lampu koridor berkedip-kedip, seperti nyaris padam. Saat aku kembali hendak menutup pintu, aku melihat bayangan di ujung lorong. Bayangan seorang yang berdiri mematung, menatap ke arahku. siapa di sana? Tanyaku sambil memundurkan langkah. Bayangan itu menghilang secepat munculnya.
tapi getarannya masih terasa di udara. Aku bergegas kembali ke dalam kamar, mencoba tidur, tapi suara ketukan itu terus terdengar menggema memecah keheningan malamku. Apa ada yang mau memperingatanku? Tanyaku di dalam batinku. Hari demi hari, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Aku menemukan bekas-bekas kaki kecil di lantai pabrik. Padahal lantai itu selalu dibersihkan. Suara tertawa anak kecil terdengar samar dari arah mesin-mesin tua, seperti berbisik dari dunia luar. Pada suatu malam, aku memberanikan diri bertanya lagi pada Pak Umar. Pak Umar, ada apa dengan pabrik ini sebenarnya? Saya nggak bisa tidur setiap malam. Selalu ada suara-suara aneh yang kayaknya bukan dari dunia ini. Pak Umar terdiam lama, menundukkan pandangannya. Akhirnya ia berkata dengan nada berat. Nah Dimas, setiap tempat pasti punya cerita. Pabrik ini sudah lama berdiri, sudah menyimpan banyak kisah. Dulu pernah ada yang kecelakaan, yang merenggut nyawa seorang anak kecil. Sejak saat itu, banyak yang merasa dia masih belum sepenuhnya pergi dari sini. Jadi, suara anak kecil itu, tanyaku terbata-bata. Mungkin dia masih bermain di antara mesin-mesin itu, menunggu yang datang, mendengar langkah-langkah yang berjalan sendiri. Teror semakin nyata. Setiap malam suara-suara di pabrik semakin jelas. Suara gesekan besi, tertawa anak kecil, dan bayangan yang berkelewatan di antara lorong-lorong yang sepi. Aku menikahnya dengan kewarasan. Tak tahu lagi apakah ini kenyataan atau mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dalam tidurku, aku bahkan mulai melihat mimpi yang sama. Seorang anak kecil dengan baju lusuh bermain di antara mesin-mesin yang sudah tua. Main sama aku. Suaranya berbisik di telingaku. Semakin mendekat, semakin memanggil namaku. Saat aku terbangun, Pak Umar sudah berdiri di depan pintu dengan tatapan yang penuh keprihatinan. Nah Dimas, mungkin sudah waktunya kamu pergi dari sini. Pabrik ini bukan tempat untuk main-main. Ada hal-hal yang gak bisa kamu ganggu. Malam itu, aku memutuskan untuk menelusuri pabrik lebih dalam. Rasa takut masih menyelimutiku, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Suara-suara aneh, bayangan yang berkelebatan, semua harus ada penjelasannya. Aku membawa senjata kecil, menelusuri setiap sudut-sudut lorong pabrik. Lampu-lampu yang berkedip, hawa dingin yang menusuk, dan bau besi berkarat membuat atmosfer semakin mencekam. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki kecil, seperti seorang anak yang berlari di antara mesin-mesin yang gelap. Siapa di sana? Seruku sambil berusaha menenangkan nafasku. Tapi tak ada jawaban. Langkah-langkah itu justru semakin mendekat, seolah mengitari tubuhku, bermain-main seperti ingin menggangguku. Aku bisa merasakannya. Ada sosok kecil di dekatku, tapi ketika aku toleh, tak ada apa-apa selain kegelapan. Saat aku berjalan lebih jauh, Pak Umar muncul di balik bayang-bayangnya. Wajahnya pucat, tatapannya penuh ketakutan. Dia meraih tanganku dengan gemetar. Nah Dimas, kamu gak seharusnya ada di sini. Malam-malam begini ada sesuatu yang gak boleh kamu lihat. Aku menepis tangannya dengan lembut, namun tetap penuh tekad. Pak, saya nggak bisa diam saja. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa anak kecil yang sering muncul itu? Pak Umar kemudian menghela nafas panjang, tampak sangat enggan untuk bercerita. Dulu, sekitar 15 tahun lalu, ada seorang anak kecil yang meninggal di sini. Kecelakaan yang tragis. Dia tertimpa mesin tua yang waktu itu masih berfungsi. Sejak saat itu, kami sering dengar suara anak kecil, kadang tertawa, kadang menangis. Dia masih di sini, terjebak dalam pabrik ini. Aku merinding mendengar cerita itu, namun rasa penasaran semakin membara. Apa ada cara untuk
menenangkan arwahnya, Pak? Pak Umar terdiam lagi, seperti berpikir keras. Mungkin ada, tapi sangat berbahaya. Arwahnya nggak akan tenang sebelum menemukan seseorang yang menggantikannya. Aku tersentak mendengar kata-kata itu. Seolah pabrik ini bukan sekadar tempat kerja, tapi sebuah penjara bagi mereka yang sudah pergi, atau mungkin belum pergi sepenuhnya. Pak, saya harus melanjutkan ini. Tolong jangan halangi saya. Kalau saya bisa bantu arwah anak itu, mungkin semua ini akan selesai, kataku dengan suara gemetar namun penuh tekad. Pak Umar hanya mengangguk pelan, lalu berkata, Hati-hati nak Dimas. Kalau kamu melihat sesuatu, jangan lupa baca doa, dan jangan sekali-kali menatap matanya. Aku mengangguk, lalu berjalan lagi. Kali ini aku menuju gudang tua di ujung lorong, tempat yang selama ini selalu kuhindari karena aura seramnya. Saat aku membuka pintu gudang, hawa dingin langsung menyergap. Bau lembab dan debu menguap dari dalam ruangan gelap itu. Di dalam gudang terlihat bekas-bekas coretan anak kecil di dinding. Ada gambar orang kecil dengan tangan yang terulur, seperti sedang memanggil seseorang, meminta untuk datang. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini coretan terakhir dari anak itu? Malam itu aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku berdiri di tengah-tengah pabrik, dikelilingi oleh mesin-mesin tua yang seakan berfungsi kembali. Tiba-tiba aku melihat seorang anak kecil berlari di antara mesin-mesin, mengenakan baju putih lusuh dan wajahnya tertutup bayangan. Aku berusaha mendekatinya, tapi semakin aku berjalan, dia semakin jauh. "Hei, tunggu!" seruku, tapi dia tetap berlari. Akhirnya aku sampai di ujung lorong, dan di sana dia berdiri, menatapku dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. "Main sama aku." Suaranya terdengar pelan, serak, seperti keluar dari kerongkongan yang sudah lama mati. Aku tersentak, keringat dingin membasahi tubuhku. Namun sebelum aku bisa melarikan diri, anak itu tiba-tiba muncul tepat di hadapanku. Matanya penuh kehambaan, tapi ada kebencian yang terpancar dari sana. "Kenapa kamu gak main sama aku?" Suaranya menggema di seluruh ruangan, seakan berasal dari setiap sudut pabrik. Aku berusaha membaca doa, tapi bibirku kaku. Suaraku tercekat di tenggorokan. Anak itu semakin mendekat. Tangannya yang pucat terulur ke arahku. Saat kulitnya hampir menyentuhku, tiba-tiba Pak Umar muncul dari balik bayangan. "Pergi kamu, ini bukan duniamu lagi," serunya sambil mengibaskan kain putih yang ia bawa. Anak itu berhenti sejenak, menatap Pak Umar dengan tatapan marah, sebelum akhirnya menghilang dalam bayang-bayang. Nafasku tersengal-sengal, tubuhku gemeteran. Pak Umar membantuku berdiri, lalu berkata dengan nada rendah, "Nak Dimas, kamu gak boleh lagi tinggal di sini. Anak itu sudah memilihmu sebagai penggantinya." Aku terdiam, rasa takut merayap hingga ke ujung jari-jariku. "Pak, apa maksud Bapak?" Pak Umar menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. "Arwah anak itu, dia ingin seseorang menggantikannya. Selama kamu di sini, kamu akan terus melihatnya, mendengar suaranya, sampai kamu hilang atau dia mendapat penggantinya." Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk meninggalkan pabrik. Setiap malam, aku masih merasakan kehadirannya, seolah dia masih mengikutiku. Aku tidak bisa menghilangkan bayangannya dari pikiranku. Saat perjalanan pulang, aku memandang pabrik itu untuk terakhir kalinya. Ada perasaan aneh, seperti masih ada yang menatapku dari jendela lantai atas, seolah menunggu untuk dibebaskan. Aku kembali ke kota dengan perasaan yang gak menentu. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan anak itu masih ada, memanggil namaku dari kejauhan.
Malam terakhirku di kota, aku mendapat pesan dari Pak Umar. Pesan singkat yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Nah Dimas, Fabri ini sudah tenang, tapi hati-hati. Dia bilang dia akan datang lagi jika kamu kembali. Aku menggigil, merasakan ingin menyusup hingga ke tulang. Aku tahu ini bukan akhir dari cerita ini. Teror itu mungkin baru saja dimulai, dan dia mungkin akan terus membayangi setiap langkahku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini di channel Munatera. Apa kalian pernah mengalami kejadian serupa? Rasanya seperti ada yang mengintai atau suara-suara aneh di tempat yang seharusnya kosong. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini kalau kalian suka cerita-cerita horor seperti ini. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman menyeramkan, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kisah kalian jadi narasi cerita Munatera berikutnya. Ingat, hati-hati. Terkadang suatu atau seseorang masih bisa mengikuti kita meskipun dari kejauhan. Selamat malam dan semoga kalian bisa tidur nyenyak.